Shalom, selamat bergabung bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian di kelas PIK online pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya dari pelayanan Garam Bali dengan saya Sundoro di sini. Mari kita melihat di dalam Yakobus, malam hari ini kita melihat Yakobus pasalnya yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Harap saudara membaca di Alkitab saudara masing-masing dan mengikutinya, sehingga nanti waktu pembahasan dengan mudah kita bisa menangkap. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Sekali lagi, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kesempatan sekali lagi Tuhan beri, sehingga kami boleh bersama-sama belajar daripada firman-Mu. Kami semua bersalah di dalam perkataan kami. Kami memang manusia tidak sempurna, dan kami tidak mempunyai kuasa untuk mengendalikan lidah kami. Dari mulut yang sama kami seringkali mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami juga mengeluarkan umpatan, kutukan, makian, kemarahan kepada sesama kami. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Mari Tuhan melalui malam hari ini, biarlah Tuhan memimpin sehingga kami mempunyai kekuatan bijaksana untuk menjinakkan perkataan-perkataan kami.
Dengar doa kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah membaca dan kita melihat Yakobus. Saudara, Yakobus memang satu kitab yang sangat praktikal sekali, saudara. Dan Yakobus sendiri, atau kitab surat Yakobus ini, saudara, sempat sama siapa ini? Bapak reformasi kita, Martin Luther, itu dianggap satu buku yang tidak ada bobot. Satu buku yang dianggap jerami saja. Jadi Yakobus ini, saudara-saudara, pertama oleh Martin Luther tidak ini buku apa gitu ya. Tetapi setelah dia teliti di akhir hidupnya, Martin Luther itu mengakui bahwa memang ini adalah bagian daripada kanon yang Tuhan munculkan dan Tuhan pelihara. Nah, saudara-saudara, kita sudah sama-sama belajar ya, bukan ya apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang membuat kita itu kotor. Hati, ini persoalannya. Nah, kita juga sudah belajar ada pribadi Allah yang berbicara. Semuanya ini terjadi oleh karena perkataannya Allah. Dari tidak ada menjadi ada oleh karena perkataannya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menghidupkan manusia. Jadi manusia tidak hanya hidup karena roti saja, tetapi dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, dari sini kita belajar ada pribadi Allah yang berbicara. Ini penting sekali, saudara, Allah yang berbicara itu. Nah, kita sudah belajar. Minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai iblis yang berbicara. Nah, ini menjadi satu persoalan karena iblis menggunakan perkataan-perkataannya Allah untuk menipu, untuk menyelewengkan hati manusia. Dan ini menempatkan manusia ada di dalam konflik interpretasi. Sehingga manusia harusnya dicipta oleh Allah dan untuk Allah, melawan, saudara, akibat mendengar perkataannya iblis. Ada iblis yang berbicara. Jadi saudara-saudara, kalau secara sederhana kita melihat bagaimana kita bisa membedakan ini suara iblis atau bukan, itu adalah apakah perkataan itu membawa kita makin mengasihi Tuhan, tunduk dan taat kepada Allah, atau sebetulnya kita sedang melawan perkataan-perkataan Allah. Nah, kita sekarang saudara masuk di dalam bagian bahwa manusia itu ada di antara Allah dan iblis yang berbicara. Manusia juga berbicara. Maka kita menemukan di dalam keseharian kita. Dan ini ditulis oleh Yakobus. Dari mulut yang sama, kita mengeluarkan kutuk, kita juga mengeluarkan berkat. Kita melawan Allah, tetapi kita juga memuji Tuhan. Ini bagaimana bisa terjadi? Ya itulah yang terjadi. Itulah realitanya, fakta. Dan Yakobus menulis bahwa memang lidah kita atau perkataan kita itu satu kejahatan tersendiri, saudara. Maka kita perlu belajar dari firman bagaimana bisa memiliki kuasa untuk menjinakkan lidah.
Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Lalu bagaimana Sundoro, kita kok bisa menjinakkan lidah? Ya, kecuali saudara dan saya memang harus kembali kepada firman. Kalau saudara tidak kembali kepada firman, saudara tidak akan punya kemampuan, saudara tidak akan punya kuasa, saudara tidak akan punya direksi untuk menjinakkan perkataan kita. Nah, inilah yang kita sekarang masuk. Nah, bagi Sinclair Ferguson, ya, saudara-saudara, ini masih dalam konteks ya pendahuluan ya. Sinclair Ferguson melihat di dalam Yakobus ini, saudara, Yakobus dia itu melihat bahwa salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang itu diukur dari bagaimana orang tersebut menggunakan perkataannya sebagai respon kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Sinclair Ferguson mengatakan Yakobus mencatat dosa karena lidah atau bahaya lidah itu adalah ini merupakan salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang. Saudara lihat dari perkataannya itu, menggunakan lidahnya, menggunakan perkataan-perkataannya itu sebagai respon kepada Tuhan atau bukan. Nah, kalau saudara lihat di dalam Yakobus, nanti saudara pelajari di dalam surat Yakobus ini, ada 3 respon yang diberikan orang dewasa rohaninya. Yang pertama itu, bagaimana dia respon terhadap penderitaan. Ketika saudara dan saya mengalami kesulitan, penderitaan, respon saudara bagaimana? Mempersalahkan Tuhan, melawan Tuhan, mengkutuki Tuhan, atau saudara tetap tunduk taat? Membiarkan diri dibentuk, diproses oleh Tuhan. Nah, ini kedewasaan rohani saudara sedang diuji. Kedewasaan yang kedua adalah responnya terhadap firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman, ada orang waktu mendengar firman Tuhan selalu mengatakan, aku tidak begitu, aku tidak begitu. Oh itu si A, si B, oh itu si C. Saudara-saudara, itu menunjukkan memang saudara belum cukup dewasa rohani. Pada waktu kita mendengar firman, bagaimana sikap kita? Apakah kita anggap enteng firman itu? Ataukah kita dengan serius memberikan hati kita? Ini respon, ini penting sekali, saudara ya. Nah, bagaimana kita meresponi firman? Kita mau taat atau kita mau tetap melampiaskan hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, kedewasaan seseorang itu dari penggunaan lidahnya. Nah, ini Yakobus memberikan satu ciri kedewasaan rohani 3 hal ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama. Penguasaan lidah adalah buah daripada penguasaan diri. Tadi kita sudah lihat ya, bahwa kalau dia menguasai lidahnya, dia menguasai dirinya. Di kuda itu dikasih kekang di dalam mulutnya, supaya kita bisa menguasai seluruh tubuhnya. Menguasai dirinya. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat kedewasaan seseorang dapat dilihat dari apa yang menjadi perkataan-perkataannya yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudara, dapat kita lihat dari bobot isi perkataannya. Dan bagaimana dia menguasai dirinya, mengendalikan dirinya dari perkataannya. Saudara, inilah tanda orang hebat. Saudara kalau tahu orang hebat dari mana? Dari perkataannya, dari pengajarannya. Saudara tahu hamba Tuhan yang baik. Saudara tahu dari pembicara yang baik atau bukan. Dari mana? Dari bobot perkataannya kan. Makanya di dalam ayat yang pertama dikatakan jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Saudara tahu pengajar yang baik dari mana? Dari perkataannya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya, apakah itu membangun, membawa saudara makin mengasihi, makin takut kepada Tuhan, makin taat kepada Tuhan atau tidak? Saudara tahu ini guru yang baik, dosen yang baik, pendeta yang baik. Lihat dari perkataannya.
isi bobot perkataannya. Lihat dari khotbah-khotbahnya, saudara. Ada pengkhotbah itu yang isinya, ya minta maaf saudara, saya tidak berarti judgmental gitu ya, tetapi ini fakta realita. Dan ini yang sering beberapa kali saya diskusi dengan Pak Benyamin di sini juga, rekan kita. Ada hamba-hamba Tuhan itu yang senioritasnya itu cukup tidak diragukan, saudara. Tapi khotbahnya itu muter-puter itu saja. Kalimat-kalimatnya diulang-ulang lagi. Kalimatnya itu saja. Tidak ada kelimpahan, tidak ada kekayaan dari isi perkataan-perkataan itu. Saya baru saja juga mendengar satu khotbah pendeta senior yang saya kenal dan saya cukup segani. Tetapi waktu dia khotbah, saudara, saya kecewa sekali begitu. Saya tidak menemukan satu hal yang mencerahkan. Saya tidak menemukan satu hal yang menggairahkan rohani saya untuk berkata haleluya, untuk berkata amin, untuk berkata Tuhan ini saya, pakailah saya, utuslah saya. Dia hanya bercerita tentang cerita-cerita yang umum. Yang tidak harus seorang pendeta, tidak harus seorang rohaniawan bisa juga cerita seperti itu. Nah, ini bagian yang pertama. Saudara melihat ya, saudara kan ya ada yang di sini kerja sebagai profesional gitu ya. Saudara tahu trainer yang baik dari mana? Lihat dari perkataannya. Ada bobot enggak kalimat-kalimat yang diucapkan dari mulutnya itu? Ada kontennya tidak? Dan bagian yang kedua, saudara menilai orang itu hebat, orang itu bagus, orang itu guru itu baik, guru itu pendeta itu hebat atau tidak. Dari mana? Dari penguasaan atau pengendalian dirinya dari perkataannya. Ada pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, saudara, saya terus berkata kepada beberapa rekan-rekan, kita ini memang hebat. Kalau di atas mimbar hebat. Kita ini memang hebat. Kalau khotbah hebat. Tetapi realitanya, saudara, setelah di bawah mimbar, kita sendiri tidak punya penguasaan dan pengendalian diri dari perkataan kita. Sehingga apa yang kita khotbahkan itu tidak juga kita kerjakan. Saudara, betapa kecewanya. Betapa kecewanya kalau saudara melihat sosok pengkhotbah yang baik ya. Satu pengkhotbah yang saudara sangat katakanlah puji gitu ya, saudara sangat segani. Lalu waktu saudara ketemu obrolannya, guyonannya, cakapannya, candaannya itu tidak sesuai dengan yang dia khotbahkan. Saudara bisa kecewa kan? Lalu dia ngomongnya asal begitu ya. Saudara, ini koreksi terhadap diri saya sendiri. Ini koreksi terhadap diri saya sendiri. Saya orang yang memang saya berusaha untuk sejujur-jujurnya, saudara. Tetapi kadang ada banyak hal saya juga salah di dalam hal ini. Akhirnya tidak bisa menguasai diri saya melalui perkataan-perkataan saya. Maka penguasaan dan pengendalian lidah itu bukan saja bagaimana kita merangkai kata-kata yang indah, tetapi juga kemampuan untuk menahan lidah kita agar diam. Ada kalanya, saudara, kita tidak perlu berespon, kita tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat. Itu bagian daripada pengendalian diri, penguasaan diri. Itu sebabnya saudara lihat, Yesus Kristus pada waktu ditanya, apakah engkau benar anak Allah? Dia tidak bisa tidak menyangkal. Dia tidak bisa mengatakan tidak. Dia tidak mungkin menyangkal dirinya yang dia adalah anak Allah. Maka dia menjawab, engkau sendiri yang mengatakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus dikasih tuduhan-tuduhan, dia tidak menjawab sama sekali. Dia diam, saudara.
Sampai yang namanya Pilatus itu berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu dilemparkan begitu banyak kepada kamu? Dan tidakkah kamu tahu bahwa saya bisa membebaskan kamu? Tapi Tuhan berdiam. Dia diam, saudara. Jadi saudara, kita melihat penguasaan lidah itu memang nanti berbuah pada penguasaan diri. Jadi saudara dan saya melihat bobot seseorang jangan cuma dilihat dari indahnya kata-kata, ajaran, rangkaian-rangkaian kata-kata yang dia buat, tetapi bagaimana dia menguasai itu perkataan. Nah, saudara mungkin sering mendengar ataupun saudara juga pernah lakukan, oh bercanda aja. Saudara pernah kan ya seperti itu? Oh bercanda aja. Saya enggak maksud bercanda aja, guyon aja loh Pak Sun. Saya juga pernah seperti itu, saudara. Tetapi kita enggak sadar bahwa ketika kita mengatakan bercanda aja, orang itu sudah sakit hati, saudara. Orang itu sudah terluka oleh candaan kita. Saya pun, saudara-saudara, saya boleh dikata juga sering terjatuh di dalam hal ini. Ah gitu aja kamu tersinggung, ah gitu aja lo marah. Tapi saya sudah melukai orang tersebut dari perkataan saya. Sebaliknya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Lah gitu loh Sundoro, kamu kok baperan begitu sih Sundoro. Wih, tapi bagi saya itu perkataan itu sangat serius. Jadi saudara-saudara, ini penting saudara dan saya memahami hal ini. Bahwa bobot seseorang, kedewasaan seseorang itu, lihatlah dari perkataan-perkataannya. Ya. Tetapi juga bagaimana orang ini menguasai dirinya. Kadang-kadang dia tidak membalas atau dia diam saja. Inilah orang yang dewasa. Saudara, inilah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa lidah, perkataan, itu satu kekuatan dan pengaruh yang tidak seimbang, saudara. Lidah itu kecil, saudara. Tetapi kekuatan, powernya, dan pengaruhnya itu sangat dahsyat sekali, saudara. Tidak seimbang. Dia adalah anggota tubuh yang paling kecil, yang cukup kecil, maaf mungkin tidak paling kecil, tapi cukup kecil, tapi dia mempunyai pengaruh, punya kekuatan yang bisa merusak, menghancurkan, menyakitkan. Nah, Alkitab mengajar kepada kita ada 5 analogi, saudara, yang diajarkan tadi dari kita. Yakobus pasal 3 yang kita sudah baca ini, ya, saudara. Analogi yang pertama, kalau sudah lihat di dalam ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Jadi saudara-saudara, ini, saudara, kuda itu salah satu binatang yang memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa. Makanya mesin itu diukur dengan HP ya, horsepower ya. Jadi kekuatannya kuda, sekian kekuatan kuda. Jadi kuda itu menjadi satu lambang tenaga yang luar biasa. Kuda, saudara, itu juga bagi penulis Yakobus itu juga melambangkan satu keberanian. Keberanian, saudara. Kuda itu kalau digunakan di dalam peperangan, pasukan kavaleri, pasukan yang sangat ditakuti, saudara. Pasukan berkuda itu, kavaleri. Dan kuda ketika masuk di dalam medan peperangan, dia itu tidak takut dengan yang namanya tombak. Dia tidak takut dengan namanya panah. Dia tidak takut dengan namanya senjata-senjata tajam. Dia menerobos terus, jalan terus sesuai dengan arahan tuannya. Jadi saudara-saudara, ini mau menggambarkan apa toh? Satu keberanian, satu pengaruh yang besar di dalam peperangan. Nah, di dalam perjanjian lama kalau saudara lihat ya, orang-orang yang berkuda itu menjadi satu kekuatan yang
menjadi satu gambaran mereka mengandalkan kekuatan kuda. Dia tidak mengandalkan kekuatannya Tuhan, mengandalkan kekuatannya kuda. Dan ini juga saudara-saudara di dalam PL, kalau saudara lihat, ini juga menjadi simbol dari kekayaan. Berapa kuda? Itu Salomo mempunyai 40.000 kandang kuda. Ya minimal berapa ya kudanya ya? Kalau kandangnya saja 40.000, saudara. Saya enggak yakin kandangnya 40.000, lalu kudanya juga 40.000. Saya yakin itu lebih. Nah ini melambangkan kekayaan, kemegahan, kecepatan kuda itu. Dan juga lambang kegagahan. Tapi saudara-saudara, semua yang namanya kekuatan, keberanian, kecepatan, kegagahan ini bermula dari kendali yang ada di mulutnya itu. Di mulut kuda itu. Artinya apa? Pengendalian perkataannya. Pengendalian perkataannya itu yang bersumber dari dalam hatinya. Maka saudara dan saya perlu sadari ya, ini satu kekuatan, satu keberanian, satu simbol ya, kegagahan, kekayaan atau kehancuran. Maka perlu ada kendali di mulutnya. Analogi yang kedua, kalau saudara lihat ayat yang keempat, itu dikatakan lihat kapal-kapal walaupun amat besar digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh apa? Kemudi. Ini bagian yang kedua, saudara. Itu dianalogikan sebagai kemudi kapal. Saudara, besarnya kapal itu terserah mau besarnya berapa, tapi itu kendalinya tidak seimbang. Size-nya itu. Size-nya tidak seimbang, tetapi kekuatannya, pengaruhnya sekali lagi, pengaruh dan kekuatannya itu luar biasa dahsyat. Nah, penulis Yakobus memberikan analogi ini salah kapal ya, karena kapal itu salah satu alat transportasi yang merupakan bentuk pencapaian manusia zaman kuno ya, saudara. Saudara bisa mendesain satu kapal itu bisa menjelajah untuk menemukan daerah-daerah yang baru. Ini kapal itu perannya sangat penting sekali, saudara. Dan penemuan kapal itu menjadi satu pencapaian yang tidak main-main. Dan saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu Nuh yang pertama kali mendesain kapal itu. Nuh yang diberikan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, diberikan hikmat bijaksana untuk membuat satu kapal. Tetapi kapal ini, saudara, sekali lagi tidak seimbang dibandingkan dengan kemudinya. Diatur oleh kemudinya yang kecil itu. Diarahkan. Nah, saudara-saudara, pencapaian-pencapaian yang besar itu diawali dari pengendalian daripada lidah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, itu analoginya apa? Api, saudara. Sebagai api. Hutan yang begitu luas, hutan yang begitu besar, itu dapat dengan sekejap dihancurkan oleh api. Api yang kecil. Dan api itu menjadi liar, saudara. Nah, saudara-saudara, ini ada beberapa rekan hamba Tuhan juga dari Kalimantan, ada yang dari Kalimantan Timur. Saya tadi sempat melihat. Saudara-saudara, orang-orang di Kalimantan itu kalau membuka hutan, dia menggunakan api, saudara. Menggunakan api. Dan saudara, ada beberapa perusahaan-perusahaan itu menggunakannya, akhirnya tidak terkontrol dan menjadi satu kebakaran hutan yang merusak lingkungan begitu dahsyat, saudara. Api itu, saudara, dapat membuka satu lahan. Akhirnya lahan itu membuat satu kehidupan bagi masyarakatnya. Tetapi api ini juga dikatakan oleh Alkitab, itu bisa membakar satu hutan yang luas. Jadi saudara-saudara, kehancuran atau kehidupan
itu bisa berawal dari perkataan seseorang. Kita menemukan, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari perkataan seseorang itu menyurut kemarahan satu masyarakat. Dan tidak jarang itu menjadi satu konflik horizontal yang berkepanjangan. Bahkan bisa berdarah-darah. Kita dipertontonkan beberapa waktu yang lalu ada politisi yang tidak bisa kontrol kalimatnya, saudara. Akhirnya menggerakkan satu masyarakat yang marah karena dianggap tempatnya itu sebagai tempat pembuangan jin-jin. Hanya karena perkataan, saudara. Dan politisi ini hancur, saudara. Hancur. Dan itu kalau tidak cepat segera ditangani, itu menjadi satu konflik yang bisa menghancurkan banyak daerah, menghancurkan banyak orang. Dari api, saudara. Api. Nah, ini gambaran yang ketiga. Gambaran yang berikutnya, saudara, yaitu apa? Noda, saudara. Dikatakan apa? Itu seperti noda. Noda itu tidak perlu besar, kan? Noda itu cuma setitik, saudara. Tetapi satu titik itu mengganggu fokus. Satu titik itu mengganggu konsentrasi. Satu titik itu mengganggu keseluruhannya dan merusak seluruhnya, saudara. Satu noda itu. Kalau saudara punya noda ya, di bajumu dan atau bajuku, itu orang bisa fokusnya bukan kepada saya, tetapi kepada noda itu. Saudara-saudara, kadang saudara dengerin pengkhotbah, saudara terganggu karena ada pengkhotbah itu punya apa? Ada ketinggalan apa? Ada nodanya, ada titiknya. Saudara terganggu, saudara bisa gagal fokus hanya karena noda itu, saudara. Noda itu, noda kehidupan, saudara. Seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Kadang-kadang ada orang ya, baru pertama kali kenal ya, first impression itu dari mana? Dari perkataannya. Dari perkataan yang awal kita langsung, sudah orang ini jelek. Langsung kita menjudge orang ini, lalu menjatuhkan satu penilaian, orang ini tidak baik, orang ini begitu. Ada kalanya benar, tetapi saudara-saudara, ada kalanya juga tidak benar. Saudara, maka kita juga perlu berhati-hati untuk bercanda. Candaan kita itu juga hati-hati. Ada orang candaannya itu tidak patut. Jorok. Candaannya itu mesum. Saudara langsung nggak nyaman dengan orang tersebut. Itu menjadi noda. Saya menginterview begitu banyak karyawan, saudara, calon karyawan. Ada kalimat-kalimat yang keluar itu. Bagi orang-orang yang saya interview itu, mereka kadang tidak sadar. Lalu dia mengatakan, canda Pak ya, guyon ya Pak. Tapi itu menjadi satu penilaian, itu satu noda bagi seluruh kehidupannya. Terlepas apakah itu negatif, apakah itu positif, apakah itu tidak sengaja. Malah cuman gitu aja loh Sun, kamu kok tersinggung. Cuman begitu, cuman bagimu cuman, tapi bagi orang lain itu enggak cuman. Dan saudara, kita dipertontonkan, sayang sekali ya di Indonesia khususnya, ini kita dipertontonkan banyak orang ngomong asal bapak-bapak, setelah itu dengan mudah minta maaf, klarifikasi, meterai 10.000, selesai. Sayang sekali. Tetapi kita juga pernah dipertontonkan ada satu gubernur begitu ya, menggunakan satu kalimat akhirnya menjadi masalah dan itu menjadi satu kegerakan, membuat satu kehebohan seluruh Indonesia. Noda. Kalimat yang keluar dari kata-kata, dari mulut kita itu menjadi satu noda.
Hati-hati, saudara. Mari kita belajar untuk lebih waspada, menggunakan kata-kata kita, lebih bijaksana. Yang terakhir, saudara, itu digambarkan sebagai apa? Lidah itu buas. Saudara lihat ayat yang ke-8 ya. Saudara lihat itu ayat yang ke-8 dikatakan yang buas. Tak terkuasai. Penuh racun yang mematikan. Wih, saudara-saudara. Ada orang karena kalimat seseorang, saudara, sakit hati. Sehingga orang itu akhirnya menetapkan seumur hidupnya tidak menikah. Akibat perkataan satu orang. Sakitnya itu. Ada karena satu perkataan akhirnya orang ini melakukan pembunuhan satu keluarga. Dari orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat tertentu itu. Saudara-saudara, ini satu dunia kejahatan tadi dikatakan dunia kejahatan. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6 ya. Lidah adalah api, ia merupakan satu dunia kejahatan. Inilah kekuatan dan pengaruh yang dapat menghancurkan perkataan-perkataanmu dan perkataan-perkataanku. Sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang Kristen. Dan Yakobus juga mencatat ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara-saudara, Yakobus juga menulis, saudara, di dalam ayat yang ketiga. Yakobus pun juga mengakui, saudara, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, termasuk penulisnya. Penulisnya. Ini Yakobus, penulis Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat nanti di dalam Injil, saudara kandung Tuhan Yesus tidak percaya awalnya. Dan menganggap Yesus itu sebagai orang gila. Jadi Yakobus ini, saudara-saudara, dia sangat jujur sekali, saudara. Kita semua, termasuk Sundoro, termasuk saudara yang ikut dalam kelas ini, semua bersalah dalam banyak hal, termasuk di dalam perkataan kita. Saudara-saudara, saya harap ya, malam hari ini membuat kita mencelek berapa tidak seimbangnya kekuatan dan pengaruh daripada perkataan kita. Lalu bagaimana, saudara? Lalu bagaimana? Ya, mari kita lanjutnya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita menguasai, bagaimana kita menjinakkan lidah kita? Yang pertama, saudara-saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia semua sudah berdosa. Dan dosa itu menyentuh seluruh bagian. Tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh dosa. Maka saudara dan saya sadarilah kondisi yang seperti ini. Kondisi total depravity. Kerusakan total yang saudara dan saya alami. Itu jangan rasa ada di antara kita yang merasa tidak berdosa. Semua saudara dan saya ini sudah berdosa. Maka saudara perlu menyadari posisi ini. Dan saudara bukan cuma sadar akan ini, tapi saudara juga sadar bahwa saudara membutuhkan anugerah untuk menyelamatkan engkau dan aku. Nah saudara-saudara, langkah inilah yang dialami oleh Yesaya. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Saya kapan lalu sudah pernah singgung Yesaya pasal 6. Yesaya juga saudara, pada waktu dipanggil, dia langsung sadar. Waktu dia menerima panggilan Tuhan, dia sadar
Pasal 6 ayat yang kelima, Yesaya pasal 6 ayat yang kelima dia mengatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa. Kenapa? Sebab aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia sendiri najis bibir, di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Semua sudah berbuat dosa. Lalu dikatakan, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Mereka sadar, saudara, orang Yahudi, orang Israel itu sadar, yang melihat Allah itu pasti mati, tidak akan bisa tahan. Karena Allah itu agung, suci, kudus, mulia. Sedangkan kita adalah orang yang berdosa. Yesaya sadar dirinya najis bibir. Nah, inilah kesadaran, satu posisi yang saudara dan saya harus miliki, yaitu saudara dan saya orang yang berdosa. Tetapi jangan berhenti di situ. Saudara dan saya itu butuh anugerah keselamatan. Bukankah Yesaya yang dipilih Tuhan? Bukankah Yesaya orang yang hebat? Nabi yang sudah dipersiapkan? Iya. Tapi Yesaya juga sadar bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir. Saudara rasa diri hebat, saudara merasa diri baik, saudara merasa diri tidak berdosa, saudara ketika dibandingkan dengan pribadi Allah, seperti Yesaya, mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta, langsung sadar bahwa dirinya tidak layak. Saudara kalau melihat diri sendiri, mungkin saudara rasa diri baik. Saudara melihat saya, oh saudara merasa diri lebih baik daripada saya. Saudara melihat orang-orang lain, saudara merasa, oh saya lebih baik dari orang lain. Saya ini orang baik, saudara. Saya ini layak masuk surga, saudara. Tunggu dulu bro, tunggu dulu sis. Tunggu dulu, coba engkau lihat kekudusannya Allah. Coba engkau lihat kemuliaan Allah. Baru sadar betapa remeh, betapa hina, betapa jijik, betapa rusak, betapa dosanya engkau dan aku. Khususnya lewat perkataan. Siapa yang tidak pernah bersalah lewat perkataannya? Maka akuilah kebutuhan anugerahnya untuk menjinakkan perkataan-perkataan kita. Lalu saudara merasa terus diri tidak berdosa. Saudara merasa diri baik. Saudara itu dengan kata lain mau mengatakan, saya tidak perlu Tuhan. Tuhan yang perlu saya. Saya orang baik. Maka saya tidak perlu berdoa. Saya tidak perlu baca Alkitab. Saya tidak perlu ke gereja. Saya tidak perlu. Saya orang baik. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Sadarilah keberdosaan. Alkitab menulis kerongkongan mereka itu. Bukan saja mereka tidak mencari Allah, tetapi kerongkongan mereka. Artinya perkataan-perkataan mereka itu najis. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, sadarilah dan ingatlah senantiasa bahwa penebusan Kristus itu menjadikan kita satu ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak perlu menanti tahun keberapa, kita tidak tahu berapa tahun, kemudian kita akan jadi ciptaan yang baru, tidak perlu. Tetapi saat kita percaya kepada Kristus, di situ kita menjadi ciptaan yang baru. Nah ini saudara lihat di dalam Yesaya pasal 6, ayat yang ke-6 tadi kayak 5, Yesaya tadi mengatakan cilaka gue orang yang najis bibir. Tetapi ayat yang ke-6 dikatakan begini, seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini mau bicara tentang apa? Bicara tentang penebusan Kristus. Kristus menebus kehidupanmu. Kristus menghapuskan, menebus keberdosaanmu, kenajisanmu dan kenajisanku.
sehingga kita diampuni, dosa kita dihapus, dan Kristus dengan darahnya ini bara. Dia api yang menyucikan, api yang mengkuduskan. Dirinya itu yang diberikan kepada engkau dan aku. Maka Roma pasal 8 mengatakan siapa yang di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roma pasal 8, saudara. Saya bacakan, barang siapa yang di dalam Kristus, dia tidak ada lagi penghukuman. Pasal 8 ayat 1 Roma. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara, saya bacakan bagi saudara. Dikatakan apa? Dikatakan begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini, ayat 18, dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Maka saudara-saudara, hanya di dalam Kristus Anda dan saya dimampukan untuk menjinakkan perkataan-perkataan. Menjinakkan lidah kita. Di luar Kristus tidak mungkin engkau mampu menjinakkan lidah itu. Di luar Kristus tidak mungkin engkau bisa berbuat sesuatu untuk menahan dirimu. Di luar Kristus, Yesus Kristus mengatakan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kristus yang menebus dosamu. Kristus yang menyucikan engkau dan aku. Dan Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Tuhan Allah semesta itu yang menyucikan keberdosaanmu. Kristus yang sudah menguasai hati kita, tinggal di dalam hati kita. Dia mengatakan, lihatlah aku mengetuk pintu. Sekarang siapa yang membuka, aku akan makan bersama-sama. Bersekutu, tinggal bersama dengan. Melalui karunia dan kekuatan Roh Kudusnya, dia tinggal di dalam kita. Kristus memberikan rohnya yang kudus itu. Dia mengatakan, aku akan memberikan penolong yang lain. Aku dan Bapa akan memberikan penolong yang lain. Dan dia akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Hanya pribadi yang telah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus yang memiliki kekuatan dan kuasa dan menjinakkan lidahnya. Sebab apa? Hatinya telah menjadi tempat di mana hukum-hukum Tuhan ditulis. Tidak lagi di loh-loh batu, tetapi di dalam hati. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan hati yang baru karena rohku ada di dalamnya. Maka saudara-saudara, di luar Kristus, di luar Kristus Yesus, Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah kepada Yesus Kristus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia. Engkau akan menerima pengampunan. Dan dia mengatakan, barang siapa yang tinggal, yang percaya, aku akan di dalam dia, di dalam aku. Saudara-saudara, apa saja yang dia minta, Tuhan akan beri. Artinya apa? Dia tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu, tapi dia dikuasai oleh kuasa Tuhan itu. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, tetaplah di dalam firman-Nya. Bagaimana kita menjinakkan lidah kita? Saudara, saya sudah percaya Yesus Kristus, saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi orang Kristen. Lalu bagaimana? Tetaplah di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, keseluruhan perjalanan dunia ini, penulis Ibrani mengatakan ditopang oleh firman-Nya. Dunia ini bisa ada, dia
Itu karena firman. Dan dunia ini bisa berjalan terus-menerus karena Tuhan menopang dengan firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita lihat ya, perhatikan di dalam Yohanes 17. Saya mengajak saudara melihat di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17 saya akan bacakan. Yohanes 17 ayat 14 sampai 17 saya akan bacakan. Aku telah memberikan firman-Mu. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga. Aku telah memberikan firman-Mu. Dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Kenapa? Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Kita tidak dikeluarkan, tidak menjadi eksklusif. Tetapi tetap, saudara-saudara, inklusif. Tetap. Tetapi apa? Perhatikan. Doa Tuhan Yesus. Supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan apa? Dengan firman-Mu yang sudah aku katakan kepada mereka. Firman yang sudah aku berikan kepada mereka. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17 perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, bagaimana saudara tetap bisa menjaga, menguasai perkataan-perkataan, menjinakkan lidah kita, dengan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Menggumuli firman Tuhan, menggali firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda bisa menjaga hidupnya yang kudus? Dengan firman kata Tuhan. Dengan apa kita bisa menjaga jalan kita tetap lurus? Dengan apa menjaga supaya perkataan-perkataan kita tetap memuliakan Tuhan? Jika tidak ada firman, bagaimana mungkin itu? Maka mari kita mencintai firman Tuhan lebih dari segala yang ada. Mari kita mencintai firman dari yang sebelum-sebelumnya. Agar setiap kalimat yang kita keluarkan dari mulut sesuai dengan hati kita yang dikuasai, diterangi, dipimpin oleh firman. Sama seperti kesadaran Yakobus bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Tadi ayat yang ketiga, kita kembali ke Yakobus. Pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Hanya satu pribadi yang tidak ditemukan kesalahan dalam perkataannya. Hingga pada titik yang paling sulit. Hanya satu pribadi, saudara. Satu pribadi. Mari kita lihat di dalam surat 1 Petrus sebagai ayat penutup. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, saudara. 1 Petrus 2 ayat 22. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, ayat ini seringkali dicomot oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kalau kita sakit, ini kita comot ayat ini.
Tetapi bagaimana orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus bisa disembuhkan oleh bilur-bilurnya? Saudara lihat konteks ini adalah mereka yang sudah di dalam Kristus, yang diajak fokus pandangannya kepada Kristus saja, bukan yang lain. Dan Kristus, dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Dia tidak membalas. Dia tidak membalas. Bahkan di akhir hidupnya dia memberikan pengampunan kepada mereka yang berbuat jahat kepada dia. Saudara, mari kita belajar seperti Kristus. Dan kiranya kita beroleh kuasa di dalam Kristus Yesus untuk mengendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari dasar hati kita melalui mulut kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami. Kami sungguh manusia yang celaka. Kami harusnya binasa. Karena perkataan-perkataan kami banyaklah yang menyakitkan hati Tuhan. Perkataan-perkataan kami banyak menyakitkan hati sesama kami. Bahkan kami seringkali menerima konsekuensi akibat perkataan-perkataan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Tariklah kami, ajarlah kami, supaya kami seperti Kristus bertumbuh dan mengarah kepada Kristus melalui firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan kami boleh menggali, mempelajarinya dengan lebih dalam. Tuhan, tolong kami. Kuduskan dan sucikan kami dengan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan perkataan-perkataan kami dengan firman. Tuhan, tolong supaya kami lebih bisa mengendalikan perkataan-perkataan kami yang membawa manusia yang berdosa kembali kepada Tuhan. Dengar doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Baik, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, minggu depan kita masih di dalam seri perang kata-kata. Ya, kita akan membahas mengenai hikmat perkataan. Kalau malam ini kita menjinakkan perkataan, lalu kita nanti mau belajar perkataan-perkataan yang bagaimana, yang perlu kita katakan, yang bagaimana, ya, yang kuasa yang bagaimana. Kiranya ini menjadi berkat dan menolong setiap kita. Ya, minggu depan, saudara-saudara, terus bagikan kepada saudara yang lain yang saudara kenal, sehingga lebih banyak orang menerima berkatnya. Saudara-saudara, saya sampaikan berikutnya pengumuman mengenai rencana perjalanan kami ke Kalimantan. Uang yang terkumpul untuk pembelian Alkitab sampai detik ini cukup untuk membeli 120 Alkitab saja untuk Kalbar dan Kaltek. Dari rencana 400 Alkitab. Karena 120 Alkitab itu masih ada uang sisa sekitar untuk kita untuk Papua. Ya. Karena ada beberapa saudara-saudara kita juga secara spesifik menyampaikan dananya untuk Papua. Jadi kita akan bagi yang di Papua sampai sementara ini sekitar 40-an Papua itu. Baru 40 Alkitab. Jadi saudara-saudara yang untuk Kalimantan sementara ini saya sudah pesan di tokonya 120 Alkitab dan kita sudah kasih DP. Jadi kemungkinan kalau saudara ada yang mau berbagian lagi, kami akan salurkan ke Papua. Di Papua, saudara, rencana tanggal 20 Juli. Saya tanggal 27 Juli, ya, 27 Juni saya akan ke Kalimantan sampai tanggal 18 Juli. Lalu saya 2 malam di Denpasar, 20 Juli saya akan lanjut ke Papua sampai mungkin akhir Juli, 30 atau 31 Juli. Nah, di Papua saya akan ke Jayapura,
ke Wamena, Jayapura, terus ke Timika. Di Timika saya ada 2 orang mahasiswa yang dulu mahasiswa UNUD, sekarang sudah selesai dan kembali ke daerahnya. Kami lagi memikirkan untuk adakan KKR dan seminar menjangkau anak-anak muda maupun umum. Nah, saudara berdoa untuk ini. Lalu di Wamena kami akan masuk juga di pedalaman. Di Kalimantan saya akan masuk ke daerah yang baru. Saya belum tahu ini daerahnya. Nah, ada Pak Samuel Udo yang mengatur, ya. Jadi nanti itu dari, saya nggak tahu persisnya saudara ya, jadwalnya ini Kalbar Kalteng itu nanti di situ. Nah, yang pasti itu adalah saya akan memimpin satu retreat, ya, satu retreat pemuda itu tanggal 28, 29, 30. Ya. 1 Juli, ya, itu retreat di Sintang. Ya. Nah, saudara berdoa, di Sintang biasanya itu dihadiri cukup banyak anak-anak muda. Nah, saudara berdoa untuk hal ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke pedalaman beberapa tempat di Kalbar dan Kalteng, saudara. Pak Samuel Udau nanti akan berangkat, kemungkinan dia mulai berangkat tanggal 22 Juni, karena dia jalan darat, saudara ya. Dia jalan darat, dia ke Surabaya, dari Surabaya nyebrang, dan dia akan nanti kembalinya sama-sama, dan dia akan nyusul juga ke Papua, saudara, sama saya, kalau jadi. Nah, saudara berdoa untuk hal ini. Oke? Hal yang lain, saudara, beasiswa kita sudah berakhir yang tahun ini. Saya juga sudah menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, ada sebagian juga mahasiswa STT yang ikut pada kelas malam hari ini, yang menerima beasiswa, dan kita akan lanjut beasiswa untuk tahun ajaran baru. Jadi bagi saudara yang mau ambil komitmen untuk mahasiswa tahun ajaran yang baru, saudara nanti bisa hubungi saya. Nanti kita akan atur lagi siapa mengadopsi siapa, berapa orang, dan sebagainya. Saudara-saudara berdoa untuk rencana kelas PIK online, PIK ini tidak lagi online ya, tapi hybrid, saudara ya. Artinya tidak hanya online, tapi juga onsite. Nah, saya sudah menjajaki beberapa tempat, dan kemungkinan besar kita baru bulan Agustus bisa adakan secara tatap muka, karena Juni, Juli saya ke Papua dan Kalimantan, ini tidak memungkinkan saya bisa mengajar. Dan kemungkinan kita akan libur setelah tanggal 4. Tanggal 4 Juli akan dilayani oleh Bapak Penginjil Dwi, membahas mengenai Boas, ya, sebagai penebus. Boas dari penebus Rut itu. Ini bagus sekali. Jadi mungkinan tatap muka itu bulan Agustus. Nah, saudara-saudara yang tinggal di Denpasar, kalau ada tahu tempat yang bisa kita gunakan sebagai kelas, ya, pertemuan, saudara bisa hubungi saya atau Pak Benyamin supaya kita nanti bisa jajakin tempat tersebut. Nah, hari Sabtu kemarin saya sudah menjajaki ada 3 tempat, ya. Ada 4 ya tempat ya. Ya. Kita masih terus gumulkan dalam doa untuk hal ini. Saudara berdoa untuk ini. Ya. Lalu, ini ada Kathy Patricia baru live itu. Dia yang di Timika itu ya. Dia baru live di grup, di meet-nya ini. Sayang tadi. Kalau saya tahu tadi saya minta sharing. Oke, saudara ikuti seri-seri kita yang lain di podcast, Anchor, dan Spotify. Dan saudara jika diberkati melalui pelayanan ini, saudara, saya mendorong saudara untuk mengajak, mengundang saudara kita yang lain untuk boleh ikut sama-sama di dalam pembelajaran kelas PIK online ini. Dan jika saudara ingin berbagian di dalam persembahan sebagai ucapan syukur saudara, saudara bisa sampaikan di gereja saudara masing-masing, atau kalau saudara mau sampaikan melalui pelayanan garam, saudara bisa hubungin nomor saya dan nomor bagian keuangan, nanti akan disampaikan nomor rekening kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akhiri di dalam doa. Malam Pak Domi, bolehkah memimpin dan
menutup kita di dalam doa. Baik, Pak Sun. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhan yang tadi benar-benar luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau banyak mengingatkan kami tentang hal-hal yang sia-sia yang sering kami perkatakan itu. Terutama yang kami anggap lucu dan menghibur bagi kami sendiri, tetapi seringkali menyakiti hati orang lain. Kami baru menyadari Tuhan, oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih. Ampuni dosa, kesalahan lidah kami, kesalahan perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran-pikiran kami yang sering menghambat kami untuk melakukan yang baik dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua apa yang sudah kami dapatkan tersebut mengingatkan kami kembali untuk benar-benar sadar akan segala tingkah laku bahkan perkataan kami haruslah diatur oleh Tuhan dan harus berdasarkan kepada kehendak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Sindoro yang terus Tuhan pakai di dalam pelayanan garam. Biarlah semakin hari semakin terus bertambah untuk semakin dipakai oleh Tuhan bagi kebesaran kerajaan. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan lainnya, khususnya untuk pelayanan yang akan dilaksanakan di Kalimantan, di Papua. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang membuka jalan bagi pelayanan tersebut, hingga banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan, oleh karena Tuhan memakai pelayanan garam di sana. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri persekutuan PIK secara online ini hanya di dalam nama dan di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja dan sumber kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Pak Domi.